Hey yo yo para pemuda-pemudi Indonesia yang menduduki bumi Nusantara, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, channel Opini Topik Kerucut, di mana channel ini membahas hal-hal yang menjadi teori, konspirasi, misteri tanpa terasi. Hai guys, kali ini kita akan membahas suatu cerita tentang kapal orang Medan. Mungkin beberapa kalian udah pernah denger nih cerita ini. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan, modal pergaulan, boido. Nah, jadi menurut kisah, pada tahun 1947, tepatnya di bulan Juni, dan beberapa sumber lain mengatakan itu terjadinya Februari 1948. Jadi ada dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka. Nah, di antara kapal-kapal lainnya mendapat pesan suara nih bros, dari suatu kapal Belanda yang namanya kapal orang Medan, atau lebih tepatnya SS orang Medan. Nah, operator radio di kapal itu melaporkan kematian kapten kapal dan kru-kru lainnya. Tahu kan operator radio yang kayak HT gitu? Kodok bangkong, ganti. Baik, di sini kodok mati menahan nafsu, ganti. Nah, operator radio di kapal itu melaporkan tentang kematian kapten kapal dan kru-krunya. Bahkan operator kapal itu mengatakan bahwa dia hampir meninggal. Nah, singkat cerita, salah satu kapal Amerika berhasil menemukan dan mendekati kapal orang Medan. Dan mereka membentuk tim-tim kecil untuk masuk dan menemukan keanehan. Kapal ini dipenuhi dengan mayat ketakutan. Bahkan di sana pun ada ditemukan seekor mayat anjing yang juga melotot ketakutan. Tidak ada korban yang selamat, semua ditemukan tewas, dan anehnya tidak juga ditemukan setiap korban itu ada luka-luka. Tidak cukup sampai di situ, para kru-kru ini juga menemukan keanehan, di mana udara di Selat Malaka yang seharusnya beriklim panas, tapi di dalam sana tuh sangat dingin. Nah, ketika kapal ini dicoba untuk ditarik ke daratan, tiba-tiba api menjalar dari dan sepanjang kargo kapal. Tanpa pikir panjang, kru-kru yang tadinya coba ingin menolong, mereka semua sontak berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan kapal ini cepat sekali terbakar dan tenggelam, dan sampai saat ini menjadi misteri. Ada beberapa teori yang bermunculan. Pertama, ada sebuah hipotesis yang mengatakan mungkin kapal orang Medan itu menyelundupkan bahan kimia seperti potasium cyanida dan nitrogliserin, di mana menurut teori ini air laut masuk ke kapal, maksudnya palka kapal dan kargo, sehingga air laut ini bereaksi mengeluarkan gas beracun karena sudah tercampur dengan bahan kimia tersebut, sehingga menyebabkan kru-kru dan semua penghuni kapal itu meninggal, termasuk si anjing tadi. Selanjutnya air laut akan bereaksi dengan nitrogliserin sehingga menyebabkan kapal meledak dan tenggelam. Nah, teori yang kedua mengatakan bahwa api atau malah fungsi pada sistem uap kapal menyebabkan kapal karam. Selanjutnya, karbon monoksida yang dikeluarkan akan menyebabkan seluruh kru tewas. Nah, dengan api pelan-pelan menjalar menyebabkan hancurnya kapal orang Medan. Tapi kalau kita ikutin teori ini kayaknya berbanding terbalik dengan kesaksian para kru-kru yang coba menyelamatkan kapal itu ya. Nah, kita lanjut ke teori yang ketiga. Teori ini gue rasa paling banyak disuka oleh orang-orang Indonesia, karena sebagian besar orang Indonesia itu penyuka teori-teori yang bersifat supranatural atau fenomenal atau paranormal, apa amal-amal lah, amal jariah segala macam. Oke, teorinya begini. Kisah ini muncul di berbagai majalah dan buku di Forteana, dimulai pada artikel di Fate Magazine di tahun 1953, jadi majalah luar sana ya. Nah, penulis seperti Jessup memperkirakan bahwa kapal tersebut diserang oleh BATA atau benda terbang aneh, ya kan, atau kekuatan paranormal. Bukti yang dimasukkan oleh sumber tersebut adalah ketiadaannya penyebab kematian alami, ekspresi ketakutan pada wajah mayat, dan rumor bahwa mayat tersebut menunjukkan musuh yang tidak diketahui. Nah, saking misterinya tentang kisah kapal orang Medan ini, beberapa pengarang meragukan kebenaran cerita ini. Karena beberapa pengarang tidak menemukan adanya catatan registrasi untuk kapal yang bernama orang Medan ini, termasuk di Belanda. Nah, kurangnya informasi mengenai kapal ini menumbuhkan kecurigaan mengenai kebenaran peristiwa ini. Gimana guys, setelah menyimak cerita ini, menurut kalian teori mana yang paling masuk akal? Kalau gue pribadi, gue lebih cenderung kepada teori yang pertama. Kenapa?
Karena menurut kesaksian krunya, ketika mereka masuk ke dalam kapal, mereka merasakan udara yang sangat dingin guys. Padahal di sana kan iklimnya tropis. Dan ini mengingatkan gue kalau gue juga pernah mempunyai korek, karena gue nih seorang perokok yang merangkap menjadi curanrek. Nah ketika itu gue habis nyolong korek banyak banget, punya teman-teman gue, kira-kira ada 3 lah di kantong gue. Nah mungkin karena 3-tiganya dempet-dempetan di kantong, sedangkan badan gue gemuk dan kantong gue ini kecil, sehingga terjadilah perpecahan di antara korek-korek itu guys. Nah ketika korek itu pecah, yang gue rasakan di paha gue itu dingin banget guys. Mungkin efek dari gas itu yang sudah menguap menjadikan dingin. Nah apalagi kalau kita lihat di kapal gasnya itu dalam jumlah yang besar, dan dia ngungkep di situ, kemungkinan besar ya efek keracunan itu juga efek dingin itu berasal dari gas yang melebur itu guys, menguap guys. Ditambah lagi di era tahun 1947 itu kan kira-kira masih era-eranya perang dunia gitulah ya. Kemungkinan besar mungkin dari kapal Belanda ini ingin membawa senjata kimia atau biologi atau apalah, ini sih teori gua aja. Dan sialnya mungkin mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan senjata makan tuan. Nah, jangan tuan makan senjata ya, sama-sama mati soalnya. Gimana guys menurut kalian? Dan kalau teori gue ini benar, berarti kita beruntung banget, karena kemungkinan besar kalau kapal itu nggak ngalami kecelakaan, mungkin kita akan jajah lagi menggunakan senjata-senjata kimia yang bisa membunuh banyak orang. Berarti kita semua ucapkan sama-sama Alhamdulillah. Oke, jadi gitu guys. Gimana? Apakah cerita ini cukup membuat kalian tegang? Tegang seperti lagunya Rosa? Rosa? Emang ada lagu Rosa yang tegang? Ada dong. Aku tegang. Tegar goblok. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terutama untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip ya. Nah setelah itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya guys, karena itu akan mendatangkan sebuah kebaikan untuk kita bersama ya kan. Yang pertama, kebaikan itu adalah akan membuat channel ini semakin berkembang, dan yang kedua, kalian akan mendapatkan pahala dari amal-amal yang sudah kalian lakukan. Oke, demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.